Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Ya, senang ya bisa berjumpa dalam Kapita Selekta ya untuk yang terakhir ada AI dan content creation, AI dan multimedia. Nanti saya dan juga rekan saya Pio akan membagikannya kepada Bapak Ibu Saudara semua. Ya, untuk bagian pertama AI dan content creation, ya saya akan membaginya dalam 5 bagian. Ya, untuk yang pertama, mengapa konten penting, lalu jenis dan kriteria konten, lalu akan ada konten dan era digital, konten dan AI, dan yang terakhir manfaat AI untuk konten. Ya, jika kita berbicara tentang konten ya, kita berbicara tentang isi atau sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Ya, saya sempat melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dikatakan konten itu sebagai informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Ya, sempat juga ke satu definisi yang cukup konvensional juga, dikatakan bahwa konten itu suatu artikel gitu atau isi dari sebuah majalah atau buku gitu. So Ya, dua, jadi oh ya, jadi saya apa ya? melihat dari definisi-definisi ini, uh, baik di buku, baik di majalah maupun di media-media, konten ini tuh menjadi sesuatu yang penting, menjadi isi yang akan bisa dibawa pulang oleh pembacanya. Makanya ada satu ini ya istilah yang disematkan untuk konten. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada gambar mahkota di atas ya. Bisa tebak kan ya. Ini adalah content is king ya. Konten is king. Kenapa dikatakan konten is king? Karena konten ini tuh menarik. Konten ini tuh menyampaikan ide atau gagasan melalui media supaya bisa diterima oleh para audiensnya. Ya. Lalu jenis konten tersendiri ya, ada konten tradisional, ini berupa tulisan. Jadi konten ini dikatakan tradisional karena menjadi sajian utama media informasi yang pertama kali muncul ya, yaitu Akta Diurna. Kalau dalam bahasa Latin sebenarnya ini artinya catatan harian gitu ya. Jadi semacam papan pengumuman gitu, seperti koran gitu pada masa itu yang digunakan pada zaman Romawi. Ya, untuk contohnya itu bisa berupa artikel, berita, opini, feature, esai gitu ya, dan juga ulasan. Lalu kalau untuk konten masa kini, ini kontennya tidak hanya bisa dilihat, tetapi bisa didengarkan gitu ya dengan memakai medium yang tersedia. Kalaupun bisa dilihat, pasti kita ini ya akan bisa menemukan ilustrasi-ilustrasi gitu ya yang bisa memperkuat isi konten tersebut. Ya, contohnya ada audio, ada video, infografik, e-book, podcast dan masih banyak yang lainnya lagi. Ya, untuk jenis-jenis konten Bapak Ibu Saudara, kalau konten tradisional itu pasti lebih kuat di bagian tulisan ya. Kalau kita bikin konten, kita pasti juga akan memikirkan sasaran atau targetnya. Kita membuat konten untuk siapa nih, gitu ya? Untuk guru atau untuk anak-anak, remaja, atau bahkan untuk tenaga medis, sekalipun mereka juga butuh bacaan kan ya. Atau bisa juga untuk para pelayan Tuhan atau jemaat-jemaat Tuhan. Ya, ini contoh-contoh konten konvensional. Lalu juga kalau untuk dunia kekristenan ada kesaksian, ada renungan, ada warta jemaat. Kalau dulu warta jemaat itu dicetak ya, sekarang sudah bisa dalam format digital juga. Nah, ini tuh sangat penting gitu ya untuk kita bisa melihat perkembangan konten. Tetapi hal yang paling penting adalah apa? Kriteria dari konten Kristen itu harus seperti apa gitu. Nah, hal yang harus diperhatikan yang pertama pastinya harus alkitabiah. Konten itu harus memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pastikan konten yang kita buat itu berkualitas, baik dalam isi, bahasa, maupun tampilan, dan memiliki pesan. Kalau orang membaca tulisan, pasti kita harapannya pembaca tersebut akan mendapatkan sesuatu gitu yang bisa dibawa pulang gitu, yang bisa diingat gitu ya. Lalu sajikan konten itu dalam bahasa yang mudah dipahami, tidak ada kesalahan dalam penulisan. Kalau misalnya kita punya isi nih, isi atau pesan yang bagus banget gitu ya, tetapi ketika kita menyajikannya tidak maksimal, ada banyak salah ketik misal, atau mungkin ada huruf yang hilang, atau kata yang tertukar, ya ini gimana gitu, pasti pesannya tidak akan bisa sampai dengan baik gitu ya. Lalu pastikan sumber atau referensi harus jelas dan juga benar. Sumber ini bisa dari banyak hal, bisa dari Alkitab, bisa dari situs, dari buku. Pastikan juga sumbernya ini ada sumber yang terpercaya. Kalau misalnya itu dari penulis ya, kita juga bisa pikirkan ini penulisnya ini
punya kredibel nggak, punya kapasitas yang bagus nggak, seperti itu ya. Lalu pastikan setiap kita membuat konten harus melalui proses editing ya, karena kita sebagai orang percaya kita punya standar yang tinggi gitu ya. Jangan sampai konten yang kita bikin ini tuh malah nggak mudah, nggak tidak bisa dipahami dengan baik. Jadi harus ada proses editing bahan. Apakah konten ini tuh sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan? Apakah punya value gitu ya, punya nilai yang bermanfaat untuk pembaca. Lalu dalam editing bahasa, pastikan konten yang kita bikin ini bisa disajikan dalam bahasa yang baik, yang bisa dimengerti. Lalu untuk edit teknis, ini lebih berfokus pada pemakaian tanda baca, harus benar, huruf kapital, huruf kecil gitu ya, jangan sampai ada kesalahan ketik. Ya, seiring dengan perkembangannya, konten pasti penyajiannya juga akan terus mengalami kemajuan ya, seiring dengan perkembangan teknologi. Ya, konten pada masa dulu gitu ya, bisa disampaikan dengan lisan misal. Habis itu ada cetak, dan juga kita pernah ini ya, masuk dalam era first age media, lalu second age media, sampai akhirnya masuk pada era digital. Konten pun akan terus mengalami perkembangan di sana. Ya, kalau dulu koran gitu dicetak gitu ya. Sekarang kita udah jauh-jauh lebih dimudahkan dengan bisa menikmati koran informasi itu di device-device kita gitu dengan sangat mudah sekali. Ya, bagaimana konten ini di dalam era digital gitu ya? Apakah konten masih is king? Konten is king gitu. Apakah masih penting? Ya, pasti ya, konten masih sangat penting. Bahkan di era digital, setiap orang tuh punya potensi gitu ya untuk bisa membuat konten sendiri, bahkan bisa menerbitkannya dan juga bisa menaruhnya di media sosial gitu ya. Siapa gitu yang akan menikmati gitu ya, yang akan baca siapa? Ya pasti follower-followersnya gitu ya, para pengguna internet gitu. Bahkan di era digital konten pun bisa dibikin dalam beragam bentuk gitu ya. Ada banyak sekali jenis konten gitu ya yang bisa dihasilkan. Bahkan bisa disebarkan di banyak jalur, baik itu di situs, di aplikasi, di media sosial, bahkan di grup-grup WA ya sekarang ya, grup WA, Telegram, udah banyak sekali gitu ya jalurnya. Ya, ini konten pada era digital tuh masih sangat penting gitu ya. Apalagi sekarang kita sudah masuk pada era AI gitu ya, artificial intelligence gitu, yang sangat-sangat banyak dibicarakan oleh orang, yang viral gitu ya. Gimana gitu posisi konten sekarang gitu? Apakah masih penting gitu? Ya pasti ya, sangat penting ya. Dan saya sendiri sangat setuju kalau konten itu masih sangat penting pada era AI ini. Bahkan AI sendiri itu bisa sangat menolong konten itu dalam banyak hal, Bapak Ibu Saudara. AI bisa membuat produksi konten itu lebih meningkat, AI bisa membuat konten itu bisa lebih berkualitas. Kalau kita melihat peran AI ya yang sangat-sangat bermanfaat gitu ya, sangat-sangat bisa menolong pembuatan konten. Bukankah kita itu pengen temenan gitu ya sama AI, pengen bisa memanfaatkan AI gitu dengan baik gitu. Nah, cuman yang jadi pemikiran kita gitu, bagaimana gitu kita bisa memakai AI ini dengan baik gitu. Kita perlu memperhatikan hal-hal yang jadi prinsip gitu ya di dalam menggunakan AI. Ya, saya akan membagikan ada 6 prinsip gitu ya di dalam kita menggunakan AI. Yang pertama prinsip coworker gitu ya. Jadi AI ini sangat menolong kita di dalam bekerja, bisa menjadi rekan sekerja gitu ya. Akan bisa menghemat waktu, sumber daya manusia, bahkan bisa meningkatkan efisiensi, produktivitas. Bahkan kalau kita itu suka menulis gitu ya, sebagai penulis AI ini bisa jadi co-writer kita gitu. Kita bisa bersama-sama dengan AI nih, bisa bikin sesuatu gitu ya, menulis, bahkan kita bisa berpikir bersama gitu, bisa menyusun ide, bisa meringkas gitu. Bahkan kalau kita punya apa namanya profesi gitu ya sebagai editor, atau bahkan kita ingin belajar juga gitu, ini bisa menjadi co-editor ya. AI ini akan punya kemampuan dalam hal akurasi, efisiensi, bisa menghemat waktu, biaya, bahkan secara ketelitian pun AI ini juga bisa diandalkan gitu ya. Lalu prinsip ketiga berikutnya itu adalah terkait style. Ya, saya sangat setuju gitu ya. Sebenarnya setiap penulis itu pasti punya style gitu ya dalam menyampaikan konten gitu. Meskipun AI ini bisa menolong kita gitu ya, pasti kita punya ciri khas gitu yang ingin dipertahankan. Nah,
style di sini ini adalah kita itu tetap bisa ikut campur tangan gitu di dalam menghasilkan konten sesuai dengan style kita gitu ya. Kita perlu mengecek kualitasnya, keakuratannya gitu dan mempertahankan style kita. Lalu prinsip berikutnya itu terkait derivatif. Apa itu derivatif? Ya, derivatif ini bisa dikatakan produk turunan gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita punya satu produk, misal sederhananya kita punya artikel gitu ya. Produk turunannya apa nih gitu yang bisa dibuat gitu ya dengan AI. Ya, jadi dari satu artikel gitu ya kita bisa membuat kutipannya, kita bisa membuat ringkasannya, kita bisa bikin deskripsi singkatnya, kita bisa bikin apalagi teasernya gitu ya. Jadi akan ada banyak turunan dari satu produk dan itu bisa tertolong juga dengan AI. Lalu prinsip yang terakhir uh, adalah kita itu bisa menyajikan info-info yang detail, yang spesifik. Karena meskipun AI sangat membantu, tetapi kita pasti punya hal-hal khusus gitu ya, yang penting, yang tetap kita ingin pertahankan gitu di dalam konten yang kita bikin. Jadi hal-hal penting dan spesifik pun tetap perlu kita pikirkan. Ya, jadi ini Sorry. keenam prinsip Oke. ini sangat-sangat menolong. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari jadikan ya AI ini rekan sekerja kita gitu ya, karena akan bisa meningkatkan efisiensi, akurasi, produktivitas. Kalau kita sebagai penulis ya, kita tetap akan bisa mempertahankan sentuhan-sentuhan personal nih dari setiap penulis karena kita karena yang namanya kerjasama ya rekan sekerja pasti kan kedua belah pihak pasti akan ikut berkontribusi gitu ya untuk menghasilkan konten yang kita inginkan. Oke, Lalu sorry sebagai Mbak Santi. koeditor, Sorry, ya, agak dipercepat sedikit ya. Karena oh ya, oke, thank you. oke ya, sebagai koeditor ini juga akan bisa meningkatkan kualitas dan efisiensi proses dalam pengeditan. Ya, ada satu pernyataan cukup menarik dari seorang penulis ya, ada Simon. Jadi di sini menekankan bahwa ketika kita menggunakan AI tanpa campur tangan manusia, ini juga akan menghasilkan kurang baik juga ya dalam sisi akurasi atau sesuatu yang ingin kita pertahankan. Tetapi kalau kita membuat konten tanpa campur tangan AI, ini juga akan menghasilkan hasil yang kurang maksimal juga. Jadi kita memang perlu bijaksana di dalam menggunakannya. Ya, berikut adalah manfaat AI untuk konten. Ya, tadi sudah banyak saya sebutkan ya, bisa untuk menulis, menyusun outline atau ide tulisan, mengedit, meringkas, bahkan untuk mendukung pengerjaan proyek konten kita gitu ya. Eh, Ketika kita misalnya ingin membuat satu renungan gitu ya dalam sebulan, atau kita ingin membuat e-book atau kumpulan tokoh-tokoh Kristen nih dari banyak kategori, nah itu bisa dilakukan. Atau ingin membuat kartu-kartu doa, ya AI ini juga bisa bermanfaat untuk membuat kelengkapan satu produk, bisa membuat paket produknya atau untuk bisa menolong kita di dalam membuat promosi, termasuk juga di dalam menerjemahkan dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, saya akan sampaikan beberapa alat AI yang pernah kami manfaatkan, tetapi kami juga masih akan terus mempelajari dan juga mendalaminya. Ya, untuk menulis kami pernah memakai Write Jadi ini kita bisa menulis minta tolong AI ya untuk menuliskan satu artikel dengan referensi yang sudah kita tentukan. Ya, ini cukup menolong juga. Lalu kita juga bisa membuat konten promosi gitu ya atau artikel promosi dengan memanfaatkan simplifier.ai. Nah, ini juga cukup bagus, bahasanya juga oke. Kita nanti bisa sedikit memberikan sentuhan gitu ya untuk tulisannya. Lalu untuk mengedit kita bisa memakai Quillbot ini untuk mengedit artikel atau untuk ngedit transkrip gitu ya. Ya, ini kolom yang sebelah kanan ini adalah hasilnya. Kalau ada kata-kata yang berwarna oranye ya, ini adalah kata-kata yang ditambahkan oleh AI untuk bisa meluaskan kalimat tetapi tidak mengubah makna aslinya. Ya, ini cukup bagus. Lalu untuk menerjemahkan kami memanfaatkan DeepL. Jadi bisa menerjemahkan baik untuk teks, untuk PDF, untuk doc maupun juga untuk PPT. Kita juga bisa memberikan rekomendasi kata-kata pilihan terutama kata-kata dalam bidang kekristenan supaya DeepL ini ke depannya juga bisa memberikan hasil terjemahan yang lebih baik lagi. Ya, lalu untuk meringkas, kami pernah memakai AI Wordtone. Jadi di sini meringkas dengan memanfaatkan link artikel ya. Jadi silakan masukkan link nanti alat ini bisa memberi ringkasannya. Bisa juga memakai summarize everything. Jadi ini memberikan ringkasan atau mungkin fakta-fakta penting
tergantung kita bagaimana membuat prompt atau perintah ya untuk AI ini supaya bisa memberikan hasil sesuai yang kita butuhkan. Ya, saat ini kami juga memakai untuk Fireflies.ai untuk bisa membuat kelengkapan produk. Jadi dari sebuah acara live itu kita bisa menghasilkan rekamannya, menghasilkan deskripsi, poin-poin penting, transkripnya, seperti itu. Ya, semua alat-alat ini memang kami manfaatkan dalam uh, secara free ya, tetapi memang kalau free pasti akan ada batasan-batasan baik fitur maupun kuota yang diberikan gitu. Ya, berikut adalah contoh kami menggunakan AI untuk melakukan proyek konten. Jadi kami sedang membuat tokoh-tokoh Kristen dan ini saya berikan satu contoh prompt ya. Kami memanfaatkan ChatGPT untuk bisa memberikan 10 penulis Kristen yang terbaik gitu ya, lengkap dengan tanggal lahirnya, bukunya maupun kutipan yang uh, dihasilkan oleh penulis ini. Ya, kami memintanya dalam format CSV, jadi hasilnya seperti ini Bapak Ibu Saudara, dan ini bisa dijadikan format Excel ya secara otomatis, jadi sudah sangat rapi. Jadi kita akan bisa mengembangkannya, mau dibikin kartu kartu tokoh atau mau dibikin e-book kumpulan tokoh Kristen, ini akan sangat menolong sekali. Lalu kami juga bisa menyiapkan kutipan dari renungan. Ini renungan dari Santapan Harian ya, kami secara otomatis bisa uh, mendapatkan kutipan dengan 8 sampai 9 kata gitu ya yang saya inginkan gitu ya. Hasilnya ini. Jadi di belakang ikonnya love itu adalah kutipan yang dihasilkan oleh AI. Lalu contoh terakhir, kami pernah membuat infografik 7 perkataan salib ya dengan bantuan AI. Jadi AI ini menjadi karena rekan sekerja, jadi kami mengajaknya ngobrol gitu ya. Kalau kita langsung minta AI ya pasti hasilnya mungkin akan kurang maksimal gitu. Jadi kita ajak ngobrol dulu. Apakah AI ini bisa menolong untuk membuat infografik gitu ya? Dia jawabnya, iya aku bisa membuat infografik gitu. Lalu kita akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan sampai mendalam. Apakah kamu juga tahu gitu ya tentang 7 perkataan salib Yesus gitu, 7 perkataan terakhir gitu ya sebelum Tuhan wafat gitu. Ya dia memberikan gitu ya 7 perkataan tersebut gitu dan itu sangat menolong dan karena kita ingin membuat infografik jadi kita bisa nggak gitu AI ini menolong untuk membuatkan konten untuk infografik berdasarkan 7 perkataan salib Yesus ini gitu. Lalu dia mencoba untuk menghasilkannya dan ini sangat-sangat menolong karena infografik pasti juga butuh gambar-gambar atau butuh kata kunci. AI pun akan bisa menolong untuk menyediakan ini. Jadi AI ini sangat-sangat menolong. Ya, AI sangat memungkinkan kita untuk memproses konten dari teks sampai kita itu membuat proyek konten gini. Ya, jadi uh, kalau kita melihat betapa AI ini bisa dimanfaatkan dengan motivasi yang baik dan untuk tujuan baik, ini pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik dan bisa berguna bagi pelayanan Kristen di Indonesia. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita manfaatkan AI untuk membuat konten-konten Kristen yang berkualitas, ya. Dan Sabda sendiri juga memfasilitasi Bapak Ibu Saudara untuk bisa ikut ambil bagian gitu ya di dalam proyek konten kami mengadakan Anhek Gotong Royong AI for God. Ya, kami akan bersama-sama ya membangun bersama AI Christian Resources Center untuk Indonesia. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam acara ini dalam bulan ini dan juga dari yang semua sudah saya sampaikan ya hasil yang diberikan oleh AI untuk teks itu memang bisa dipakai langsung gitu ya. Tetapi ketika kita ingin membuatnya menjadi lebih kreatif lagi, kita butuh ya media untuk bisa kita ajak kerjasama ya. Jadi setelah ini Bapak Ibu Saudara akan melihat ya, setelah proses teks, saya akan merangkul media untuk bisa menghasilkan konten yang lebih bervariasi lagi. Ya, untuk selanjutnya saya langsung saja untuk serahkan kepada rekan saya Pio untuk membagikannya kepada Bapak Ibu semua. Oke, langsung masuk kita ke bagian kedua, AI dan multimedia. Sebelumnya, divisi konten dan divisi media itu saling terhubung karena kita saling melakukan service, baik pelayanan dari konten ke media ataupun sebaliknya media ke konten. Nah, saat ini kita akan membahas kepentingan media digital. Eh, Media digital merupakan wadah konten yang bisa didistribusikan di perangkat-perangkat digital. Biasanya itu berbentuk grafis, audio, dan video ataupun ada gabungan dari semuanya. Jadi teks, audio, dan beberapa gambar di format dalam format digital
dan disebarluaskan. Nah, dalam proses penyebarluasannya ini kita harus melihat kepentingan yang pertama, media itu merupakan alat komunikasi yang umum digunakan saat ini. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sekarang berdasarkan data yang ada, platform-platform yang menggunakan bahan-bahan multimedia itu lebih banyak digunakan ketimbang yang lainnya. Kemudian seiring dengan itu, waktu yang digunakan dalam menggunakan platform media sosial tersebut juga meningkat. Nah, jadi kita juga melihat eh, natur sekarang gitu untuk chattingan dulu mungkin masih atau bahkan sampai sekarang masih ada yang sering pakai teks saja untuk saling berkomunikasi dengan rekannya, tapi mungkin sudah ada yang menggunakan media-media yang lebih unik gitu. Contoh audio chat atau bahkan video chat yang sekarang sedang dikembangkan. Kemudian kita juga melihat kepentingan kedua tentang media. Media merupakan alat komunikasi yang efektif. Di sini konteksnya adalah dengan durasi yang pendek ataupun yang panjang, ini dapat menolong memberi penjelasan yang lebih spesifik. Kemudian penjelasan untuk penjelasan untuk ilustrasi. Biasanya ada konsep-konsep abstrak yang sulit digambar, sulit dibayangkan kalau itu hanya dalam bentuk kata. Kemudian selanjutnya kepentingannya adalah media ini semakin berkembang juga semakin interaktif gitu. Jadi kalau kita sering nonton YouTube, pasti kita diminta untuk subscribe atau klik link-link atau kalau sekarang kita bermedia sosial bahkan yang terakhir isunya kita bisa berbelanja langsung, tapi sekarang sudah di-ban. Nah, mungkin ke depannya ada interaksi-interaksi lain yang bisa dilakukan baik melalui media maupun platformnya. Nah, untuk ini mungkin beberapa ibu saudara sekalian akrab dengan 5 Minute 5 yang mendorong kita untuk membuat satu prakarya dalam waktu durasi yang singkat untuk tutorialnya. Mungkin dalam realita pengerjaannya kita butuh waktu yang lama, tapi poinnya adalah mereka dapat menyampaikan satu pesan dalam waktu yang singkat dan efektif, baik untuk alatnya, prosesnya, dan hasilnya. Nah, kemudian kita akan melihat macam-macam media digital yang digunakan saat ini. Saya membaginya dalam 3 format yang umum digunakan, ada grafis, audio, dan video. Untuk grafis, jenis-jenisnya beragam ya, tapi saya sini hanya mewakilkan ada quote gambar, poster, infografik, e-book. Mungkin di sini ada yang sering baca komik digital ketimbang komik cetak sekarang. Kemudian audio, ada narasi pendek dan podcast. Kita bisa narasi panjang, kita bisa mendengarkan renungan singkat ataupun pembedahan Alkitab secara panjang berjam-jam. Kemudian ada audio instrumen atau musik dan lagu. Kemudian untuk yang format video, beberapa jenis yang saya sebutkan di sini ada talk show, kebanyakan kita mendengarkan format podcast dalam video podcast. Kemudian ada video dokumenter, tutorial, dan animasi. Semua format ini mempengaruhi proses komunikasi dan belajar orang-orang. Jadi macam-macam format ini minimal kita ketahui untuk kita bisa mengadaptasi eh, media mana yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kita akan melihat kriteria secara umum untuk media digital. Di sini saya mewakilkan 3 karena sebenarnya masing-masing platform, baik platform pembuatnya, resource ataupun platform distribusinya itu biasanya mempunyai rule atau ketentuan-ketentuan masing-masing gitu. Jadi ketentuan di Twitter berbeda dengan Instagram, ketentuan free pick berbeda dengan YouTube dan lain-lainnya. Tapi penekanannya di sini yang pertama, media yang digunakan itu harus mendukung isi konten. Jangan kita bikin konten untuk anak-anak, tapi gambar, ilustrasi, atau teks yang kalimat yang kita sampaikan itu panjang dan belibet. Anak-anak otomatis akan menolak itu gitu. Atau kita membuat konten yang tidak sesuai, maksudnya gambar yang kita gunakan tidak pas, yang kemudian tidak ofensif. Nah, ini biasanya ini yang paling ditekankan karena isu SARA baik di dunia nyata maupun di digital biasanya ini sangat perhatikan, ada perhatian khusus untuk tidak dilakukan. Kemudian memperhatikan hak cipta dan hak guna, khususnya dalam penggunaan bahan-bahan digital, kita harus memberi perhatian khusus untuk hal ini. Kalau kita searching di Google Image saja, pasti di bawah gambar itu ada kalimat perhatikan hak guna dan hak cipta. Apalagi kalau kita menggunakan teknologi-teknologi yang lainnya. Kriteria untuk media digital tentunya hanya satu,
yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab atau Alkitabiah. Karena otomatis tujuan yang kita buat untuk masing media yang kita buat itu tujuannya untuk menyampaikan firman dan kebenarannya gitu. Dan semuanya itu harus kembali lagi kepada prinsip-prinsip firman Tuhan atau Alkitab. Jadi untuk kriteria yang selanjutnya itu sebenarnya menyusul menyusul atau menyesuaikan dengan kepentingan platform masing-masing. Nah, kemudian kita berbicara tentang produksi media digital. Di sini ada dua gambaran. Yang pertama, produksi media digital ini kita bisa sebut dengan siklus proses kerja media ya. Jadi untuk umumnya itu kita harus punya konten, kita harus lakukan rekaman, kita harus lakukan edit, dan kemudian didistribusi di platform-platform yang kita targetkan. Nah, bedanya yang umum ini kita biasanya gunakan alat-alat teknis. Untuk rekaman, untuk audio kita butuh kondensor. Untuk aplikasinya kita mungkin pakai Audacity atau Adobe Audition. Untuk edit kita juga pakai aplikasi yang lain gitu. Nah, tapi sekarang kita berbicara tentang produksi media digital dengan generatif AI. Ini bukan hanya mempengaruhi dalam proses pengerjaan medianya, tapi mempengaruhi semua siklus kerjanya. Jadi untuk draft konten tadi Mbak Santi sudah jelaskan dengan jelas menurut saya. Di situ ada co-writer, jadi yang membantu kita untuk membuat bahan-bahan atau mengkurasi bahan-bahan atau memperingkas bahan-bahan atau bahkan membuat prom-prom untuk kita bisa membuat bahan-bahan konsep-konsep media yang lebih menarik. Kemudian ada proses rekaman dan edit ini juga bisa dibantu dengan generatif AI, baik generatif audio, generatif image, atau generatif video. Kemudian beberapa AI pun juga menambahkan fitur untuk edit langsung ataupun edit secara manual. Jadi kita setelah download asetnya, kita edit secara manual di aplikasi yang kita gunakan. Kemudian kita distribusikan. Nah, di sini juga AI berdampak, maksudnya memikirkan platform-platform mana yang lebih efektif atau jalur-jalur mana yang arusnya itu lebih kuat untuk bisa didistribusikan dan akhirnya dinikmati oleh semua orang. Nah, tapi di sini ada keuntungan yang bisa kita lihat. Yang pertama itu efisiensi, karena kita untuk SDM mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian atau kita nggak punya skill untuk menggambar atau skill untuk membuat video yang bagus. Tapi dengan AI kita bisa dibantu, struktur dan waktu otomatis mengikuti. Alat yang kita gunakan bisa alat-alat yang sederhana, waktunya juga lebih cepat. Efektif ini karena AI biasanya kalau lakukan generatif bahan atau aset, itu memberi beberapa opsi gitu. Bisa 1 sampai 4. Dan biasanya keefektifannya ini juga didukung oleh library prompt yang sudah ada di story thread atau generate orang lain gitu. Kemudian note yang ketiga kolektif, tadi saya sudah sempat katakan kalau hasil dari generate AI ini biasanya lebih dari 1, umumnya sih 4. Nah, berikut adalah contoh siklus generatif media digital dengan generatif AI. Tadi konten sudah mencontohkan mereka membuat infografis dengan AI. Di infografis ini akhirnya dibagi menjadi 3 bagian, 7 perkataan salibnya saja, 7 perkataan salib dengan signifikansi, dan 7 perkataan salib dengan fakta-fakta yang menarik gitu. Dan ini kira-kira bentuk hasil infografisnya. Ini ada 3. Kemudian ini adalah contoh prompt atau hasil yang digunakan untuk membuat gambar infografisnya. Jadi secara bentuk sebenarnya sudah bagus, sudah baik, tapi setelah melakukan proses QC dan diskusi, baik setelah divisi konten, divisi media, dan yang lainnya, ternyata infografis ini bisa diperingkas lagi menjadi satu bagian yang mencakup semuanya. Di bagian kiri itu ayat-ayat yang menunjukkan perkataan salib Yesus. Kemudian di bagian kanan atas itu bagian signifikansi dari 7 perkataan salib itu. Kemudian bagian bawah itu refleksi. Kemudian di sini juga ditambahkan detail-detail lain, khususnya di bagian kiri bawah itu ada ayat-ayat terkait dari perkataan-perkataan Yesus, perkataan salib itu sendiri. Nah, dari sini kita melihat eh, proses kreatifnya adalah kita saling bekerja sama antara AI dan kreator ataupun desainer untuk membuat bahan yang lebih efektif. Kalau tadi kan kita kalau bagikan 3 infografis kan rasanya boros sekali gitu. Dan sayang sekali kalau informasi yang lainnya itu tidak ikut. Tapi kalau kita bisa satukan kan akan lebih baik.
Nah, berikut adalah contoh atau alat-alat generatif audio yang beberapa waktu yang lalu rekan-rekan Sabda saling mencoba untuk membuat melakukan tes dan beberapa rekomendasi AI yang kami sarankan itu masih ada titik-titik 4. Itu tujuannya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mempunyai generatif AI audio yang menurut Bapak Ibu sekalian mendukung atau menolong, silakan bagikan di kolom chat. Kita akan belajar bersama untuk generatif AI audio ini. Nah, yang pertama, eh, Massive Multilingual Speech atau MMS. Nah, ini saya sarankan karena di sini menyediakan lebih dari 1.000 stok audio atau vokal. Jadi ini bukan hanya bahasa Indonesia, Inggris, tapi juga melingkupi bahasa-bahasa suku. Ini saya berikan contoh salah satu ya. Ini untuk yang bahasa Indonesia. Oh, tidak bisa diputar. Bang Pio, sorry, tinggal 15 menit lagi ya. Mohon cepat. Oke. Thank you. Ya mungkin untuk contoh-contoh bisa menyusul ya. Nah, ini untuk upper duck. Jadi bukan hanya untuk mengisi narasi dan voice over, AI juga bisa membantu kita dalam mengkompos atau mencari musik-musik yang sesuai dengan narasi yang kita butuhkan. Nah, ini salah satu proyek penggunaan audio generatif untuk membuat modul pembelajaran MLC dijadikan audiobook. Jadi sudah ada PDF-nya akan dilengkapi dengan dengan audio. Kemudian ini salah satu renungan yang tadi Mbak Santi sudah lakukan untuk diringkas dan ringkasannya itu dibuat menjadi audio. Di sini ada simbolnya, tapi di sini ada bahasa Indonesia, Jawa, dan bahasa Sunda. Kemudian kita lanjut ke generatif AI grafis. Di sini ada ideogram, Firefly Adobe, Cutout, dan Canva. Nah, ini ini tadi di presentasi atau di Kapita Selekta yang lain sudah sempat menyinggung Midjourney dan Leonardo. Ini saya juga menawarkan ideogram, walaupun tidak ini cukup menyenangkan untuk dicoba karena tokennya cukup banyak dan generatifnya cukup menarik gitu. Kalau kita bisa membuat prompt yang efektif juga. Kemudian Firefly Adobe, ini sebenarnya untuk percontohan saja karena fitur yang ditawarkan di Adobe Firefly itu cukup lengkap dari remove background, text to image, generative fill, dan lain-lainnya. Jadi ini nggak jauh beda dengan CapCut Pro yang juga menawarkan fitur yang sama. Tapi biasanya untuk akun yang free itu punya batasan, jadi semakin banyak kita punya referensi AI yang punya generatif atau fitur generatif yang sama akan lebih menguntungkan. Kemudian Canva jelas untuk saat ini sangat membantu sekali baik untuk pengerjaan grafis-grafis, bahkan menggunakan magic-magic yang sudah ada akan menolong. Kemudian untuk produksi media digital, untuk generatif AI video, sini eh, ada d.id, biasanya ini digunakan untuk memberi avatar dalam video presentasi kita. Kalau kita dalam kondisi tertentu tidak bisa tampil, kita bisa gunakan avatar untuk menjadi presentator dan naratornya juga sekalian. Kemudian ada Opus Clip. Opus Clip ini lebih digunakan untuk mengambil ringkasan dari video seminar atau video presentasi. Jadi kalau kita bikin ada satu video panjang 40 sampai 1 jam, tapi kita butuh cuplikan singkat, poin-poin pentingnya saja, kita bisa gunakan ini untuk dia generate. Nah, kira-kira seperti ini prosesnya. Oh, ini yang dari Canva. Jadi tadi dari konten sudah siapkan teks kita rubah jadi audio, dari audio kita rubah jadi gambar, dari gambar kita rubah jadi video. Identitas Kristen sebagai Israel baru, berdasarkan iman kepada Yesus. Nah, Santapan harian. ini salah satu contoh proses generatif AI dari teks sampai ke video. Kemudian selanjutnya Identitas Kristen sebagai Israel baru, selanjutnya yang dari Opus AI tadi, Opus Clip tadi. Jadi di sini ada satu contoh video presentasi Yelsa terkait melayani anak semakin efektif dengan artificial intelligence. Jadi di sini video durasi 45 menit. Jadi saya minta untuk memberi ringkasan singkat. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Setiap umur itu memiliki karakter sendiri-sendiri, sehingga mereka butuh pendekatan yang khusus. Kemudian yang ketiga,
itu terbatasnya sumber daya dan tenaga manusia dalam pelayanan anak. Hanya sedikit orang yang mau menekuni bidang pelayanan anak. Nah, ringkasan-ringkasan ini bisa kita gunakan untuk promosi bahan ini lebih gencar lagi. Contoh kita dari sini biasanya dihasilkan 8 sampai 10 potongan video yang mempunyai skor. Semakin besar skornya itu semakin ya mungkin semakin penting atau mungkin semakin efektif kalau kita bagikan di platform-platform media sosial khususnya. Biasanya ini kita bisa atur durasinya dari 30 detik sampai beberapa menit. Nah, ini resource media digital untuk generatif AI yang kolektif. Ini adalah isi with AI. Jadi kalau kita masuk ke halaman situs ini, kita akan dikasih tunjuk generatif AI untuk image, untuk audio, untuk video yang ada. Tapi di sini hanya berdasarkan referensi mereka ya, atau orang-orang yang submit ke sini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa explore AI mana yang sesuai atau yang perlu digunakan. Kemudian Disabda juga membuat satu halaman untuk koleksi AI yang bisa membantu dalam pelayanan kita untuk sama untuk video, image, teks, dan lain-lainnya. Nah, demikianlah presentasi AI dan konten, AI dan multimedia yang kami gunakan beberapa waktu ini, khususnya semester ini, dalam pelayanan di YELSA. Nah, untuk kedepannya, karena presentasi ini sedikit sekali untuk praktek, jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti acara ADHEC yang akan dilakukan beberapa minggu depan, Jumat tanggal 13 hingga tanggal 21 Oktober, kita gotong royong bersama untuk melengkapi situs Christian Resource Center. Jadi kita akan explore AI atau generatif AI mana saja yang bisa kita gunakan dalam pelayanan Kristen. Nah, harapannya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa ikut karena ini akan sangat menolong kita dalam melengkapi tubuh Kristus. Nah, di bawah itu ada situs-situs yang bisa Bapak Ibu Saudara kunjungi untuk bisa mendaftarkan diri. Demikian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.